ada warga desa yang selalu datang ke rumahnya Beli Gede untuk mengadukan kenakalan yang sudah dilakukan oleh putra ketiganya ini. Tanpa basa-basi, si orang pintar ini tahu apa tujuan Beli Gede datang ke sana. Wes semetan kumpul ya, ngertanya nih di nijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya tuh Senja. Di channel ini saya akan membawakan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede cerita kepada saya, dia ini berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Beli Gede berasal dari sebuah desa terpelosok yang ada di Bali Utara. Nah, Beli Gede ini adalah 3 bersaudara. Dia anak paling kecil dan juga punya 2 kakak laki-lakinya. Bahkan, ketika Beli Gede membuat kesalahan, bisa dibilang kedua orang tuanya ini selalu berusaha menutupi kesalahan ini dan selalu membela Beli Gede entah apapun itu yang mereka lakukan. Nah, saat Beli Gede ini berumur 20 tahun, Beli Gede menikah dengan seorang wanita yang berasal dari desa tetangga, dan wanita ini terkenal menjadi bunga desa di desa tersebut. Dan ketika itu, setelah Beli Gede menikah 10 tahun, Beli Gede sudah punya 2 anak perempuan, dan ketika itu sebetulnya kedua kakak laki-lakinya ini juga sudah menikah dan punya anak perempuan saja. Karena inilah semeton Beli Gede begitu ingin punya anak laki-laki karena dia yakin kalau sampai dia punya anak laki-laki, pasti semua warisan dari orang tuanya akan lebih gampang didapatkan. Dan ketika itu sebenarnya Beli Gede dengan kedua kakaknya ini sudah diberikan masing-masing warisan tanah. Dan itu luasnya sangat besar. Tapi anehnya teman-teman, ketika itu Beli Gede benar-benar ingin sekali menjadi anak pertama yang memberikan cucu laki-laki untuk kedua orang tuanya. Karena inilah teman-teman, Beli Gede pun berobat ke dokter, promil kesana kesini, tapi belum ada hasil. Bahkan Beli Gede nyondak sine hampir kemanapun itu yang katanya ada orang pintar. Tapi sampai 15 tahun mereka menikah, Beli Gede dengan istrinya belum juga punya anak laki-laki. Dan ketika itu Beli Gede mendapatkan informasi dari temannya kalau di daerah K ada tempat yang sangat angker, dan konon katanya kalau ada orang yang bisa ngiase di sana selama 3 hari 3 malam dengan pasangannya, apapun yang diminta pasti akan terkabul. Nah, karena inilah sebetulnya tanpa pikir panjang, Beli Gede pun pergi ke tempat ini dengan istrinya, dan benar dia tidur di sana, ngiase di sana selama 3 hari 3 malam, hanya minum air putih, buah dan sayur saja, dan tidak melakukan apapun semeton. Tempat ini berada di daerah K. Dan setelah 3 hari itu sebetulnya ajaibnya, Beli Gede pun merasa kok tenaganya makin fit. Dia juga merasa kayak apapun itu yang dia lakukan selalu berjalan dengan lancar. Nah, saat itu sebetulnya Beli Gede dengan istrinya ini sudah punya rumah sendiri, dan waktu itu juga Beli Gede punya perkebunan yang sangat luas. Beli Gede ini punya 30 karyawan yang membantu dia mengurus perkebunannya. Nah, tepatnya 3 bulan setelah Beli Gede datang dari tempat ini, tempat dia ngiase dengan istrinya, istrinya bilang sudah terlambat datang bulan selama 1 minggu. Dan setelah dicek ke bidan, ternyata astagfirullah, istrinya hamil. Selama istrinya ini hamil anak ketiga, istrinya ini ngidam tikah semeton. Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berkegiatan di luar rumah. Istrinya hanya akan tidur, dan tidur. Bahkan selama hamil 9 bulan ini, istrinya sampai 5 kali bolak-balik rumah sakit karena dehidrasi dan asam kares meton. Setelah 9 bulan istrinya hamil ya, putra ketiganya lahir dengan keadaan selamat dan sempurna. Dan karena Beli Gede berhasil memberikan keturunan laki-laki pertama di keluarga orang tuanya, Beli Gede memberikan hadiah emas, uang, mobil, dan banyak sekali properti untuk Beli Gede dan juga istrinya. Ketika itu Beli Gede merasa di atas angin. Dia merasa benar-benar kayak kok gini. Dan
Setelah kelahiran putra ketiga sematonya, Beli Gede merasa sangat bahagia. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya Beli Gede kepada Beli Gede dulu, itu juga yang dia terapkan kepada putra ketiga. Apapun itu keinginan putranya ini selalu Beli Gede penuhi. Entah makanan, entah minuman, pokoknya apapun itu selama itu tidak berbahaya. Dan dari kecil semeton, putra ketiganya ini benar-benar berbeda dengan kedua kakaknya. Kalau putri pertama dan keduanya Beli Gede ini sebetulnya tipikal anak yang baik, rajin dan sangat pintar di sekolah, tapi tidak dengan putra ketiganya Beli Gede. Putranya ini sangat malas, bersikap arogan dan selalu meminta apapun yang dia inginkan harus dia dapatkan, dan kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, putranya ini akan menangis, membentak dan juga membanting semua barang-barang yang ada di rumah. Dan karena Beli Gede merasa ini adalah putra mahkotanya dia, dan dia juga merasa punya uang, Beli Gede selalu menuruti apapun itu yang diinginkan oleh anak ketiganya ini. Nah, singkat cerita sematonya, setelah putranya ini tamat SMA, Beli Gede kan sudah menyiapkan biaya pendidikan. Setelah anaknya ini tamat SMA, dia bilang dia ingin tidak bekerja dulu ataupun tidak sekolah selama 1 tahun. Nah, karena Beli Gede ini kayak benar-benar sayang kepada putranya ini, Beli Gede pun mengiyakan. Tapi sematon selama 1 tahun itu sematonnya ternyata putranya ini berubah menjadi anak yang sangat liar. Dia suka berjudi, suka nyewek, dan juga suka mabuk-mabukan. Sampai banyak sekali ada warga desa yang selalu datang ke rumahnya Beli Gede untuk mengadukan kenakalan yang sudah dilakukan oleh putra ketiganya ini. Katanya, putra ketiganya Beli Gede ini tidak jarang akan mencuri binatang ternak warga. Dan binatang yang dicuri ini akan dimakan dan juga dimasak oleh si putra ketiga ini dengan teman-teman berandalnya yang lain. Dan ketika itu Beli Gede harus membayar kerugian warga karena Beli Gede tidak mau nanti anaknya ini diapa-apakan. Pokoknya selama 1 tahun itu semata anaknya ini selalu berbuat onar. Setiap istrinya Beli Gede ini memarahi putra ketiganya, Beli Gede selalu bertengkar dengan istrinya. Semata pokoknya Beli Gede tidak mau siapapun memarahi putranya karena dia merasa ya ini tuh putra saya, dia adalah putra mahkota saya, jadi tidak ada yang berhak memarahi putranya, termasuk istrinya sekalipun. Nah, setelah 1 tahun ini sematonya Beli Gede kan bertanya, "Dek, kapan kamu mau sekolah?" Ini tuh sudah 1 tahun dan putranya bilang dia tidak mau sekolah, dia mau bekerja. Dan mulai saat itu Beli Gede mempercayakan beberapa perkebunannya untuk dikelola oleh putra ketiganya. Tapi semua penghasilan dari beberapa perkebunan yang dikelola oleh putra ketiga ini, uangnya dibawa menjudi, metajen, dan juga nyewek. Dan bahkan beberapa karyawan yang memang sudah dipekerjakan oleh si putra ketiga ini mengeluh semeton mereka tidak digaji karena ternyata uang yang dipegang oleh si putra ketiga ini yang diberikan oleh Beli Gede untuk menggaji karyawannya dibelikan miras dan juga dipakai untuk pesta narkoboy oleh putra ketiga. Hari makin hari semoton makin banyak ada warga desa yang datang ke rumahnya Beli Gede mengadukan apa yang sudah dilakukan oleh putra ketiganya ini. Putra ketiganya ini benar-benar arogan semoton, seolah-olah dia yang punya desa gitu loh. Dan anehnya, kok Beli Gede ini benar-benar tidak pernah ingin memarahi putranya. Dia cuma berpikir anaknya ini masih kecil, jadi wajar kalau membuat sedikit kenakalan remaja. Dan ketika itu, hampir setiap hari juga Beli Gede akan mengeluarkan uang untuk tanda damai kepada warga yang sudah komplain tentang kenakalan yang sudah dilakukan oleh putranya. Sampai suatu hari semata Beli Gede mendengar katanya di desa tetangga ada perkelahian dan ada anak dari seorang penggede yang dikeroyok oleh segerombolan remaja. Dan saat itu Beli Gede tidak tahu kalau ternyata yang memimpin pengeroyokan ini adalah putranya sendiri. Dan suatu hari si penggede yang berasal dari desa tetangga ini datang ke rumahnya Beli Gede membawa banyak sekali preman dan mencari putranya Beli Gede. Ketika itu Beli Gede bingung, itu ada apa? Nah, si penggede ini ternyata adalah seseorang yang bekerja di pemerintahan. Dia juga sangat kaya raya sebetulnya. Dan si penggede ini bilang kalau putranya si Beli Gede ini sudah menganiaya dan juga kayak mengeroyok putranya karena perbedaan pendapat ketika mereka metajen. Nah, karena inilah sebetulnya si penggede ini ingin lapor polisi karena tidak terima kalau putranya diperlakukan seperti itu.
Ketika itu Beli Gede memohon-mohon agar putranya jangan dilaporkan karena dia tidak mau nanti ada sesuatu yang terjadi kepada putranya. Tapi semeton si penggede ini benar-benar ngotot, dia tidak mau damai. Nah, karena inilah Beli Gede pun bilang kepada si penggede ini, kalau si penggede ini mau melepaskan putra ketiganya Beli Gede berjanji akan mencarikan massa pendukung untuk si penggede ini agar pencalonan berikutnya si penggede ini bisa mendapatkan banyak suara dari desanya si Beli Gede. Dan karena kesepakatan ini, si penggede ini pun melepaskan putranya Beli Gede dengan perjanjian. Kalau sampai benar Beli Gede bisa mencarikan banyak suara untuk si penggede ini dan si penggede ini bisa kembali memenangkan pencoblosan, si penggede ini tidak akan mencari anaknya Beli Gede. Tapi kalau sampai ini gagal, si penggede ini berjanji akan memburu kemanapun itu anaknya si Beli Gede pergi. Nah, karena inilah semotonnya batas kesabarannya Beli Gede pun habis. Dia mencari putranya dan bertanya, kenapa kok kamu mengeroyok anak si penggede yang berasal dari desa tetangga. Ketika itu anaknya bilang, dia itu tidak tahan karena kalah metajen. Ya, anak dari penggede ini bersikap sangat arogan dan karena itulah putra ketiganya Beli Gede pun mengerahkan gerombolannya untuk mengeroyok si putra penggede. Nah, di sini semoton si Beli Gede berusaha untuk menasehati putranya, jangan melakukan ini nah, bapak sudah gini gitu. Tapi sepertinya anaknya Beli Gede ini sudah kadang manja, sudah merasa kalau dia ini anak orang kaya, jadi dia tidak mendengarkan perkataan dari Beli Gede. Dan asungkarnya saat pencoblosan diselenggarakan ya, si penggede ini mendapatkan suara paling banyak dari daerahnya si Beli Gede dan dia pun naik ke periode berikutnya. Si penggede yang berasal dari desa tetangga ini pun melepaskan putra ketiganya si Beli Gede dan akhirnya si Beli Gede dengan si penggede ini menjadi teman baik. Tapi sebetulnya putra ketiganya Beli Gede tidak juga kapok. Dia pun tetap saja membuat kerusuhan. Di mana-mana dia punya hutang judi, hutang tajen, hutang miras, dan juga setiap dia pergi ke tempat yang baru, pasti akan ada pengeroyokan. Dan musuh dari putranya ini pun ada di mana-mana. Karena inilah semua Beli Gede mulai takut. Jangan sampai terjadi sesuatu kepada putra ketiganya ini. Dan Beli Gede pun menceritakan ini semua kepada penggede yang berasal dari desa tetangga. Kita sebut saja namanya Pak Kadek. Ketika Beli Gede bercerita kepada Pak Kadek bilang, dulu anak saya juga seperti itu deh ya. Dia itu sangat manja dan juga punya banyak musuh. Nah, kita sebagai orang tua kan tidak selalu bisa melindungi anak kita. Karena itulah saya pergi ke tempat orang pintar untuk mencari sabuk kekebalan untuk putra saya. Dan asungkaranya, sekarang putra saya baik-baik saja berkat sabuk kekebalan tersebut. Dan karena inilah Beli Gede pun mulai percaya kepada Pak Kadek. Dan Beli Gede ikut dengan Pak Kadek pergi ke daerah K untuk mencari sabuk agar putranya ini bisa kebal ketika diracun, dipukul, ataupun dikeroyok. Menurut Beli Gede, sebetulnya rumah dari orang pintar ini benar-benar berada di tepi jurang. Tidak ada tetangga dan hawanya benar-benar mistis. Saat pertama si Beli Gede ini masuk ke kamar suci dengan si Pak Kadek, dia benar-benar merasa merinding. Dan ketika itu kengken keadaan unduke. Tanpa basa-basi, si orang pintar ini tahu apa tujuan Beli Gede datang ke sana. Dan si orang pintar bilang, kalau ternyata ya anaknya Beli Gede ini perlu banten, dilukat, ditubah, dan juga perlu banyak banten agar dia ini bisa berubah. Dan ketika itu, si orang pintar punya sabuk kekebalan yang akan membuat putranya Beli Gede ini kebal dengan racun, kebal dengan pedang, kebal dengan senjata api. Bahkan ketika dia dikeroyok, dia tidak akan merasa sakit. Nah, mendengar betapa sakti sabuk kekebalan yang akan dijual oleh si orang pintar ini, Beli Gede mengeluarkan uang 110 juta rupiah untuk mendapatkan sabuk tersebut demi keselamatan putranya. Dan datang dari sana, Beli Gede merasa sangat bersyukur. Dia tuh yakin banget setelah ini putranya pasti akan baik-baik saja. Dan ternyata setelah Beli Gede memberikan sabuk ini kepada putranya Beli Gede bukannya makin berubah menjadi manusia yang lebih baik, tapi dia malah makin songong, makin jahat, dan makin liar. Bahkan ya, sekarang putranya Beli Gede ini terdengar menghamili beberapa wanita dari desa tetangga.
Tapi putranya Blegede tidak mau mengakui, dan karena inilah Blegede harus kembali mengeluarkan uang berjuta-juta untuk menyuap si wanita-wanita yang sudah dihamil ini agar mau anak mereka.